Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Devi Afrina, NPM 1931090272, Prodi Sosiologi Agama, semester 6, kelas C, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama-Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baiklah, di sini saya bermaksud ingin mempresentasikan hasil tugas makalah saya yang berjudul Pendidikan Demokratis, Globalisasi, dan Pendidikan di Masa Pandemi. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Erin Nur Maulidia Esos, MPD. Baiklah, langsung saja kita simak penjelasan materi berikut ini. Di sini terdapat bagian sub pembahasan di mana terdapat 3 poin-poin pembahasan. Yang pertama, pendidikan demokratis. Yang kedua, pendidikan globalisasi. Nah, yang ketiga, pendidikan di masa pandemi. Selanjutnya, apa itu pendidikan? Jadi istilah pendidikan secara etimologi mempunyai padanan kata education dalam bahasa Inggris dan al-tarbiyah, al-ta'lim, al-tadib, dan al-riyadah dalam bahasa Arab. Secara terminologis, menurut Muhammad Atiyah Al-Barashi mendefinisikan pendidikan sebagai upaya mempersiapkan individu untuk kehidupan yang lebih sempurna, kebahagiaan hidup, cinta tanah air, kekuatan raga, kesempurnaan etika, sistematik dalam berpikir tajam, berperasaan, giat dalam berkreasi, toleransi pada yang lain, berkompetensi dalam mengungkapkan bahasa tulis dan bahasa lisan, dan terampil berkreativitas. Selanjutnya, pendidikan demokrasi. Apa sih demokrasi? Jadi secara etimologi, demokrasi berasal dari bahasa Latin dari akar kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Sehingga secara sederhana demokrasi dapat diartikan sebagai kedaulatan di tangan rakyat. Secara terminologi sebagaimana disampaikan Safaringa, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakilnya yang dipilih lewat pemilihan bebas. Selanjutnya, bagaimana konsep demokrasi dalam perspektif pendidikan? Demokrasi pada dasarnya mengakui setiap warga negara sebagai pribadi yang unik, berbeda satu sama lain dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Demokrasi memberikan kesempatan yang luas bagi pelaksanaan dan pengembangan potensi masing-masing individu tersebut, baik secara fisik maupun mental spiritual. Demokrasi juga mengakui bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Karena itu, pendidikan yang demokratis adalah pendidikan yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang unik, berbeda satu sama lain, dan mempunyai potensi yang perlu diwujudkan dan dikembangkan semaksimal mungkin. Untuk itu, pendidikan yang demokratis harus memberikan treatment berbeda kepada sasaran didik yang berbeda sesuai dengan karakteristik masing-masing. Selanjutnya, pendidikan yang demokratis juga menuntut partisipasi aktif peserta didik bersama guru dalam merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan proses belajar mengajar. Partisipasi orang tua dan masyarakat juga amat penting dalam merancang, mengembangkan, dan melaksanakan proses pendidikan tersebut. Demokratisasi dalam lingkungan pendidikan adalah pengakuan terhadap individu dan peserta didik sesuai dengan harkat dan martabat peserta didik itu sendiri. Karena demokrasi adalah alami dan manusiawi, ini berarti bahwa penelitian pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendidikan harus mengakui dan menghargai kemampuan dan karakteristik individu peserta didik. Tidak ada unsur paksaan atau mencetak siswa yang tidak sesuai dengan harkatnya. Dengan demikian, demokrasi berarti perilaku saling menghargai, saling menghormati, toleransi terhadap pihak lain, termasuk pengendalian diri dan tidak egois.
Demokrasi dalam pendidikan dan pembelajaran menggunakan pengertian equal opportunity for all, artinya anak didik mendapatkan peluang yang sama dalam menerima kesempatan dan perlakuan pendidik. Guru memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu untuk mengikuti setiap kegiatan pendidikan. Hubungan pendidikan dan demokrasi dalam kaitan antara pendidikan dan demokrasi terdapat menghasilkan lulusan yang tidak memiliki kemandirian dan cenderung menerobot. Menurut kelompok ini, pendidikan harus ditempatkan sesuai instrumen untuk mengembangkan dua pendapat yang saling bertentangan. Pertama, muncul di lingkungan penganut paham demokrasi liberal yang menentang sekolah dijadikan sebagai instrumen sosialisasi politik yang menguntungkan, sebab pendidikan akan menghasilkan lulusan yang tidak memiliki kemandirian dan cenderung menjadi robot. Menurut kelompok ini, pendidikan harus ditempatkan sebagai instrumen untuk mengembangkan watak demokratis, meningkatkan daya kritis, mendorong semangat untuk mengajar pengetahuan, dan senantiasa menjunjung harkat dan martabat manusia. Yang kedua, menyatakan bahwa pendidikan merupakan suatu instrumen untuk mengembangkan kesadaran, sikap, dan perilaku politik dengan harapan siswa menjadi warga masyarakat yang baik. Dalam pandangan ini, pendidikan sebagai alat sosialisasi politik merupakan kenyataan yang tidak perlu dipungkiri lagi. Dewasa ini tidak ada satupun negara yang tidak menggunakan pendidikan sebagai instrumen sosialisasi politik. Bahkan di Amerika Serikat, sekalipun yang dianggap sebagai pendekar demokrasi dan HAM, mereka tetap menjadikan pendidikan sebagai alat indikator. Selanjutnya yaitu bagaimana cara mewujudkan demokrasi di sekolah. Menurut John Dewey, sekolah harus menjalankan 3 fungsi. Yang pertama, sekolah harus memberikan lingkungan yang disederhanakan dari kebudayaan kompleks yang ada, yaitu dipilih dari segi fundamental yang dapat diserap oleh remaja. Sekolah sejauh mungkin mengeliminasi segi-segi yang tidak baik dari lingkungan yang ada, menyadarkan hal yang remeh dan tak berguna dari masa lampau dan memilih yang terbaik dan memungkinkan anak-anak menjadi warga negara yang lebih baik dan membentuk masyarakat masa depan yang lebih maju dengan kesejahteraan. Selanjutnya, sekolah hendaknya menyeimbangkan berbagai unsur dalam lingkungan sosial serta mengusahakan agar masing-masing individu mendapat kesempatan untuk melepaskan dirinya dari keterbatasan kelompok sosial di mana dia lahir. Nah, gambar tersebut menunjukkan bahwa contoh dari globalisasi, di mana para siswa yang sedang belajar kelompok. Selanjutnya, apa saja hal yang harus diperhatikan untuk membangun pendidikan demokrasi? Yang pertama, kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan ruang gerak bagi sekolah maupun daerah tertentu untuk menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat tanpa harus kehilangan orientasi nasional dan global. Selanjutnya, tidak ada keharusan bagi sekolah atau lembaga pendidikan untuk menggunakan bahan belajar tertentu. Idealnya diberi kebebasan memilih sendiri bahan belajar, misalkan buku dan media yang mereka nilai baik. Nah, yang selanjutnya, sarana prasarana pendidikan pun harus menunjang terwujudnya nilai-nilai demokrasi dan praktik pendidikan atau belajar mengajar sehari-hari, misalkan ruang kelas dengan meja kursi bangku tidak kaku tetapi memiliki fleksibilitas yang tinggi, perpustakaan yang memiliki koleksi warna-warni yang tidak saja memotivasi siswa untuk mengunjungi dan membaca tetapi juga memberikan alternatif pilihan sumber belajar. Selanjutnya, pendidikan globalisasi
Apa itu globalisasi? Nah, jadi globalisasi adalah berasal dari kata globalization. Global artinya dunia, sedangkan lisation artinya adalah proses. Secara bahasa, arti globalisasi adalah suatu proses yang mendunia, suatu proses yang membuat manusia saling terbuka dan bergantung satu sama lainnya, tanpa batas waktu dan jarak. Selain itu, ada juga mengartikan bahwa globalisasi berasal dari kata Inggris, yaitu global yang berarti memiliki sifat semesta atau dunia, atau global artinya bola dunia. Globalisasi mengandung makna proses perubahan menuju kesatuan dunia atau one home. Perubahan-perubahan sosial tersebut membawa dampak juga pada aspek pendidikan. Secara umum, pendidikan tidak hanya melihat aspek perkembangan anak saja sejak lahir sampai dewasa, atau mengenai proses pendidikan orang dewasa, atau menyimak mengenai proses belajar dan pembelajaran, tetapi lebih luas daripada itu, di mana menempatkan perkembangan kehidupan manusia di dalam tatanan kehidupan global. Misal, dalam pengelolaan lembaga pendidikan perlu memperhatikan pengaruh globalisasi di bidang pendidikan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendidikan tidak hanya terbatas pada ilmu mendidik dalam arti sempit atau sekedar aplikasi ilmu geopendidikan, akan tetapi juga mendiskusikan posisi manusia di dalam menghadapi kehidupan bermasyarakat. Nah, dengan demikian, pedagogik merupakan bagian dari perubahan sosial, dan pendidikan sekarang sudah mengarah kehidupan sosial ekonomi. Dengan pendidikan, dengan orientasi baru tersebut di atas, menunjukkan keterkaitan dengan erat antara pedagogik dengan pertumbuhan ekonomi. Misal, praktek-praktek pembelajaran yang secara global lebih menekankan pada penguasaan teknologi. Mau tidak mau, meski memerlukan modal yang besar, investasi inilah yang membuat pendidikan tersebut menjadi mahal. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disertai dengan semakin kencangnya arus globalisasi dunia membawa dampak tersendiri bagi dunia pendidikan. Banyak sekolah di Indonesia dalam beberapa tahun belakang ini mulai melakukan globalisasi dalam sistem pendidikan internal sekolah. Hal ini terlihat pada sekolah-sekolah yang dikenal dengan bilingual sekolah, dengan diterapkan bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Mandarin, sebagainya. Selain itu, berbagai jenjang pendidikan mulai dari sekolah menengah hingga perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, yang membuka program kelas internasional. Demikianlah kita melihat bagaimana peran pendidikan di dalam masyarakat dalam menghadapi globalisasi. Masyarakat global yang berdasarkan paradigma baru akan tetap dipersiapkan melalui proses pendidikan. Namun, perlu dilihat bahwa globalisasi membawa pengaruh secara positif dan negatif, termasuk pada sektor pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan merupakan wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan posisi diri, baik mengembangkan kecerdasan emosional maupun keahlian teknis. Pendidikan merupakan kunci bagi perkembangan suatu bangsa, karena dengan pendidikan generasi di suatu negara bisa terdidik dan terlatih dengan baik. Dalam masyarakat global ini, dampak positif dan negatif yang tidak dapat dihindari harus kita cermati bersama. Ada beberapa dampak positif maupun negatif globalisasi terhadap sektor pendidikan, seperti yang pertama, sistem belajar mengajar yang tidak selalu tatap muka. Misal, sistem pembelajaran secara online atau bisa disebut e-learning. Sistem pembelajaran ini tidak mengharuskan pendidik dan peserta didik untuk saling bertatap muka secara langsung. Yang kedua, kemudahan dalam mengakses informasi pendidikan. Internet memberikan kemudahan bagi pendidik dan peserta didik untuk mengakses materi belajar, katakanlah hadirnya. Selanjutnya yaitu pendidikan di masa pandemi, di mana di gambar ini salah satu contoh pendidikan di masa pandemi, di mana proses pembelajaran dilakukan secara tatap muka, akan tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker dan menjaga jarak. Pandemi COVID-19 juga dikenal sebagai pandemi coronavirus, adalah pandemi penyakit coronavirus yang sedang berlangsung tahun 2019 yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut corona. Wabah ini pertama kali diidentifikasi di Wuhan, Cina pada bulan Desember tahun 2019.
Virus ini terutama menyebar di antara orang-orang selama kontak dekat, paling sering melalui tetesan kecil yang dihasilkan oleh batuk, bersin, dan berbicara. Tetesan itu biasanya jatuh ke tanah atau ke permukaan, bukannya melayang di udara dalam jarak yang jauh. Lebih jarang orang yang dapat terinfeksi dengan menyentuh permukaan yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah mereka. Ini paling menular selama 3 hari pertama setelah timbulnya gejala. Meskipun menyebar mungkin terjadi sebelum gejala muncul, dan dari orang yang tidak menunjukkan gejala umum termasuk demam, batuk, dan hilangnya penciuman. Tindakan pencegahan yang disarankan adalah mencuci tangan, menutup mulut saat batuk, menjaga jarak dari orang lain, mengenakan masker di tempat umum, dan memantau dan isolasi otoritas di seluruh dunia telah merespon dengan menerapkan pembatasan perjalanan, penguncian, pengendalian bahaya di tempat kerja, dan penutupan fasilitas. Pandemi telah menyebabkan gangguan sosial dan ekonomi global. Dampak COVID-19 dalam bidang pendidikan, begitu cepatnya perubahan wabah COVID-19 dari pendidikan hingga pandemi hingga memenuhi syarat menjadi pandemi. Wabah yang mendunia, semua negara tanpa terkecuali pemerintah Indonesia telah merumuskan kebijakan nasional untuk menghadapi pandemi. Sejalan dengan itu, Kemdikbud yang cakupannya kerjanya seluruh anak Indonesia sangat berkepentingan membuat penyesuaian kebijakan di tahun 2020. Pemerintah pun melakukan beberapa upaya, yaitu dengan penutupan sarana ibadah dan tempat-tempat lainnya. Tak hanya berdampak pada orang dewasa, PSBB juga berdampak pada anak-anak, baik secara kesehatan, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Meski tak berdampak besar, UNICEF Indonesia menyebutkan dalam diskusi online mengambil tema besar dampak sosial ekonomi COVID-19 pada anak-anak di Indonesia. Anak juga menanggung dampak lain, yaitu dampak sosial dan ekonomi. Krisis pembelajaran pun mulai dirasakan pada anak Indonesia setelah menerapkan pembelajaran jarak jauh dari rumah pada Maret tahun 2019.